Belum direkam belum. Nah. Bu Devi itu suaranya masih ini. Si kemut. Ya, udah terdengar, Pak? Oh iya sudah. Sudah ya. Oke, berarti dimulai saja barangkali ya. Siap dimulai? Pak Nur Rohmat sama Ibu Sukaidah? Ya. Sudah ya? Bu Edahnya nih belum. Ini udah keluar, Pak. Belum ini ya. Kesempatan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita kedatangan presenter yang istimewa, yaitu Ibu Esa Sukaida SAG MPDI. Beliau adalah guru SMK Negeri 1 Kaputakan dan profil riwayat pendidikan beliau, ijazah terakhir adalah S2 dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, program studi pendidikan agama Islam. Dan pada hari ini beliau akan memaparkan tema besar kita, yaitu tentang optimalisasi Ing Madya Mangunkarso dalam semboyan pendidikan. Baik, Bapak Ibu hadirin semuanya, kita berikan kesempatan kepada presenter kita untuk memaparkan materi kita pada hari ini, yaitu tentang optimalisasi Ing Madya Mangunkarso dalam semboyan pendidikan. Kepada Ibu Esa Sukaida SAG MPDI, dipersilakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi. Kita telah bertemu di Pikon ini yang kedua kalinya. Mungkin tadi saya sebagai moderator dan sekarang saya sebagai presenter. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin semua yang dirahmati Allah, kepada para instruktur yang luar biasa, kemudian kepada ucapan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada host kita, yaitu Ibu Devi, dan moderator kita adalah Pak Rohmat yang sudah tidak asing lagi, sehingga nongol di Pikon ya Bapak Ibu. Alhamdulillah kali ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan untuk berbagi ke Bapak Ibu atau ke para Anda, yaitu tentang efektivitas Ing Madya Mangunkarso dalam semboyan pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa semboyan pendidikan kita yang dicetuskan oleh Raden Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantoro, beliau yang lahir di Yogyakarta 26 April 1989 dan wafat di Yogyakarta juga tanggal 26 April 1959. Beliau sudah memberikan banyak inspirasi kepada kita, khususnya para pendidik, tentang semboyan pendidikan, yaitu Ingar Ing Tulodo, kemudian Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ada 3 hal yang mungkin yang sering kita dengar sudah familiar sekali dalam dunia pendidikan, apalagi kita sebagai seorang pendidik sudah tidak asing lagi terhadap 3 kalimat tersebut, yaitu Ingar Ing Tulodo itu di depan dan memberikan contoh, kemudian Ing Madya Mangunkarso itu kita memberikan semangat, dan yang ketiga Tuturi Handayani kita di belakang dan mendorong. Nah, yang akan saya tekankan di sini bukan bersifat teoritis ya Bapak Ibu, tapi ini sifatnya implementatif, karena saya sudah membuat sebuah percobaan gitu kan dari
bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang ada pada diri anak kita, karena berbagai karakter yang ada di sekolah, terlebih saya sekolahnya di SMA Kapetakan itu daerah pesisir ya, kemudian mereka lebih motivasi belajarnya itu sangatlah kurang. Maka dari itu saya mencoba untuk membuat sebuah model, bahkan saya sampai membuat sebuah model, jadi modelnya direct experience ya. Jadi kita pengalaman langsung berawal dari fondasinya yaitu Ing Madio Mangunkarso. Jadi sesuai dengan tujuan pendidikan K13 ini, kurikulum K13 ini lebih mengedepankan tentang karakter, ya, attitude atau sikap, sehingga membentuk sebuah karakter siswa yang lebih baik. Adapun tujuan pengembangan pendidikan karakter tersebut, ya, yang ada dalam sisdiklat itu, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan berilmu pengetahuan, kemudian dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kemudian kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, ini penekanan dalam pendidikan karakter. Nah, setelah saya melakukan mencoba mengamati dari yang ketiga yang dirumuskan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro, ternyata saya mencoba dalam mendekati anak, khususnya di anak-anak zaman sekarang, kita tidak bisa hanya memberikan contoh, ya, tidak bisa memberikan contoh, memberikan tauladan, misalnya kita, ayo anak-anak kita berangkat pagi, kita lebih pagi lagi, gitu kan, kemudian anak kepada ingin menjadi pengusaha atau kalau kamu ingin menjadi pinter, yuk belajar yang rajin. Atau kalau kamu ingin menjadi orang sukses, harus rajin, harus terampil dan sebagainya. Ternyata anak-anak itu tidak cukup seperti itu, tapi kita terjun langsung di dalamnya, yaitu di yang tengah-tengah itu Ing Madio Mangunkarso. Jadi saya mencoba untuk terjun langsung di tengah-tengah anak yang sedang sedang anak bermasalah. Contoh misalnya anak mogok sekolah, ataupun anak itu tidak ada di dalam kelas. Saya mencoba tidak menegur dulu. Tidak menegur, anak-anak, masuk-masuk, nggak seperti itu. Tapi saya coba duduk di tengah-tengah mereka, ya, di antara tengah-tengah mereka yang sedang bermasalah. Misalnya masalah sedang tidak mood untuk belajar, mereka kadang nongkrong di kantin, kadang mereka itu berkumpul. Nah, saat-saat itu kita ada di tengah-tengah mereka. Kita mengikuti seolah-olah kita larut dalam kegiatan mereka. Duduk juga misalnya di kantin, kita duduk dulu. Jadi jangan langsung ditegur, ayo masuk-masuk. Mereka itu tidak mau kalau untuk sekarang ini. Jadi merasa diatur. Jadi kita terjun langsung di dalamnya, sehingga lagi apa nih, gitu kan. Kemudian jajan apa nih, enak nggak ini nih. Nah, udah selesai, kita masuk, dia respon, mereka otomatis merespon kita ya. Kemudian kita ajak, yuk kita ke sana, ke kelas yuk. Nah, tapi kita pastikan dulu bahwa dia udah merespon kita. Gitu. Kalau masih belum merespon, kita jangan coba-coba untuk menyuruh, karena itu mungkin yang lebih efektif ya, dibandingkan dengan yang keduanya di awal dengan di akhir tadi. Kemudian contoh lain, kita juga mungkin ya, tiap sekolah ada anak yang bolos dan sebagainya gitu kan, atau yang tidak masuk kelas gitu kan. Nah, kita coba yang tidak masuk kelas, kita coba untuk pada saat dia masuk ataupun dia tidak masuk, tentunya kita home visit barangkali ya, kerjasama dengan BK, kemudian kerjasama dengan wali kelas. Kebetulan saya di bidang kesiswaan ya, jadi saya banyak koordinasinya dengan wali kelas, dengan guru-guru, dengan BK juga. Sehingga kita banyak informasi-informasi yang kita gali. Nah, dengan adanya anak tidak masuk sekolah, contohnya kita home visit, udah jelas pasti ya home visit. Nah, kita tidak hanya posisi home visit dan mendatangi, nah kita juga koordinasi dengan orang tua, dengan teman-temannya, siapa teman di rumah yang
sering bermain dengan dia, kemudian siapa yang teman dekatnya, nah, kita bisa menggali informasi dari tersebut sehingga kita bisa mengatasi masalah anak tersebut dengan mudah. Nah, dengan adanya kita pengalaman langsung, yaitu ada direct experience tersebut, yang saya rasakan banyak manfaatnya dan banyak hasil yang didapat. Sehingga tadinya anak yang ini saya lakukan pada saat sebelum pandemi ya, mereka banyak yang selain kita ini dicintai oleh mereka, gitu kan, karena kita tidak mengatur mereka, kita juga tidak mendikte mereka dengan senang hati, dengan ikhlas mengikutinya, sehingga mereka banyak yang antusias kepada kita dan mereka banyak yang mengikuti. Dan di samping itu saya lakukan kita untuk mempraktekkan Ingmadya Mangunkarso itu, saya juga bertukar nomor handphone dengan anak-anak yang khususnya anak-anak yang bermasalah. Sehingga dengan adanya setiap hari disapa, dengan adanya setiap hari ditanya bagaimana kabar dan sebagainya, mereka merasa terawasi dan mereka merasa termotivasi untuk belajar, sehingga pembelajaran itu bisa baik. Bahkan di Fikir Bukan ini di e-learning ya alhamdulillah gitu kan, walaupun tadinya tidak ikut ya, sekarang alhamdulillah sudah agak mending, sudah ikut pembelajaran dengan baik sesuai dengan teman-temannya. Nah, kemudian dalam pendidikan karakter yang akan kita bentuk itu, yaitu ada ya dari olah pikir, olah hati, olahraga, olah rasa, dan olah karsa gitu kan. Nah, di situ dibentuknya. Sehingga anak yang tadinya malu-malu ya untuk menyampaikan atau untuk menampilkan kompetensinya atau kemampuannya, dengan sendirinya dia itu merasa ada motivasi, merasa percaya diri gitu kan. Sehingga anak yang malu-malu, kemudian yang nggak pede sehingga dengan adanya kita terjun langsung gitu kan, dengan memberikan semangat di tengah-tengah mereka, dengan kita terjun langsung direct experience tadi, alhamdulillah mereka bisa ada perubahan. Nah, ini mungkin sedikit dulu ya yang saya sampaikan, karena ini waktu jam 10.56 ini. Barangkali sedikit bisa diskusi dulu. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan tidak puas. Saya tutup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian tadi paparan dari Ibu Eda terkait dengan optimalisasi Ingmadya Mangunkarso di dalam pendidikan. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu dan hadirin yang ada di sini, dipersilakan bisa menyalakan kamera secara langsung, atau Bapak Ibu dan hadirin semua juga bisa bertanya di kolom chat. Mangga Bapak Ibu dipersilakan. Sambil menunggu pertanyaan dari para peserta, barangkali bisa saya mau bertanya dengan Bu Eda. Ya. Ada nggak Bu pengalaman-pengalaman yang lain yang bisa Ibu tuangkan dalam bentuk best practice terkait dengan alternatif solusi ketika menghadapi peserta didik yang tidak pernah mengikuti kegiatan PJJ secara online gitu ya. Nah, ini permasalahan di sekolah kami itu ada, ya bukan ada lagi, banyak sekali peserta didik yang tidak mengikuti kegiatan PJJ online sebagaimana seharusnya gitu. Nah, saya ingin berbagi maksudnya meminta ya berbagi pengalaman dari Bu Eda, bagaimana dengan kondisi di SMK Negeri 1 Kapetakan gitu. Yang sekarang ini kan kondisi pembelajarannya ya kondisi masa pandemi Covid. Pada umumnya sekolah itu memberikan alternatif itu dengan membuka semacam pembelajaran daring lah lewat LMS tertentu begitu ya. Nah, kalau di kondisi SMK Negeri 1 Kapetakan bagaimana Bu?
Mohon sharingnya Ibu ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Juga ada di chat, saya lihat sepintas ada yang bertanya tadi itu ya, di chat sama mungkin pertanyaannya dengan Pak Romat. Terima kasih Pak Romat. Ini Ya, ada perlu ya saya Pak ya. baca dulu ya pertanyaan dari Ibu Yuliasi ya. Dari Ibu Yuliasi prihatin, beliau mengatakan di sini di kolom chatnya, izin bertanya, bagaimana cara menanamkan pendidikan karakter pada masa pandemi, di mana masih BDR, belajar dari rumah, sedangkan pertemuan dengan siswa hanya melalui kelas online. Terima kasih. Begitu pertanyaan dari Ibu Yuliasi prihatin. Mangga Ibu barangkali bisa digabungkan dua pertanyaan tadi. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Romat dengan Pak Ibu Yuliasi ya atas pertanyaan yang luar biasa. Memang mungkin tidak sebebas leluas dengan saat tetap langsung ya, KBM tetap langsung karena memang pasti terkendala berbagai hal, baik itu mungkin dari pihak anaknya sendiri terutama barangkali ya. Kalau guru mungkin tidak terkendala gitu kan untuk melakukan PDR ataupun untuk membentuk karakter siswa di luar pembelajaran secara langsung. Yang kami lakukan di sini, saya tetap mencoba untuk semampu, tapi targetnya tidak 100%. Karena yang mengikuti saat pembelajaran daring itu jelas tidak sama, apalagi mohon maaf di daerah saya ini kelasnya menengah ke bawah, jadi walaupun ada ya jika kuota habis dari pemerintah itu ya mereka itu tidak kayaknya kayak sebuah beban gitu untuk memberikan kuota, sehingga cara yang lebih efektif selain KBM tersebut kita tetap mencoba terus di salah satunya mungkin kita melakukan home visit gitu kan, melakukan home visit dan ngobrol dengan orang tuanya, kemudian ngobrol dengan anaknya. Bahkan pada saat daring itu ada yang sudah bekerja juga sebetulnya Pak ya, tapi kita coba melakukan komunikasi dengan orang tuanya sehingga kita tidak terputus. Jadi ikatan kita, komunikasi kita tidak terputus. Kemudian selain itu, selain mengadakan daring ya, kita kan pakainya platformnya Zoom dengan Zoom meeting ya dengan anak-anak. Kalau enggak pakai karena Zoom meeting tidak banyak mengambil kuota gitu ya di sekolah. Tapi jika memang kesulitan, kami memberikannya ngirim video gitu kan, ngirim video yang kaitannya dengan KD yang sesuai dengan jadwal tersebut. Kemudian kita juga tetap menyapa siswa di awalnya, walaupun memang mereka tidak semua merespon. Karena mungkin tadi saya katakan karakteristik di sini tadi saya khususnya mungkin berbeda dengan sekolah lain karena masih sekolah baru ya, sekolah baru ini baru tahun keempat. Kemudian mereka juga dari segi sosial juga mereka masih menutup diri karena dari bahasa pun mereka bahasa Indonesianya belum masih kayak kaku gitu ya. Berbicara bahasa Indonesia masih jadi pakai bahasa daerah. Sehingga kita mencoba terus untuk kalau saya kan pindahan dari kota ya, untuk baru 2 tahun ini pindahan dari kota, jadi memang merasakan banget sebuah perjuangannya, oh begini ya, gitu, kok beda banget, gitu kan ya. Kalau di kota kan PJJ apa tuh kan ya nggak ada masalah. Dan di sini merasakan sekali. Jadi selain kita mengadakan daring, kita sendiri melakukan home visit, kemudian komunikasi lewat WA, gitu kan, di luar PJJ, karena tetap karakter itu harus kita bentuk, ya, karakter harus kita bentuk. Menyapa mereka. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Kita punya grup. Kita kan punya grup, Bapak Ibu, punya grup pembelajaran ya. Di situ walaupun kita bukan saat belajar, bukan saatnya pembelajaran gitu dengan mereka, kita tetap menyapa mereka setiap hari sehingga tetap mengalir gitu. Nilai-nilai karakter itu tetap mengalir dalam diri mereka begitu. Tetapnya dengan kita tetap kontak. Nah, ini kemudian saya juga selain ini jadi best practice saya kebetulan ya, selain yang lain mungkin pada saat
pada saat pandemi ya kita sendiri tidak terlalu mentargetkan, ya. Tidak terlalu mentargetkan harus ideal, karena kita sendiri banyak secara alam dan secara kepribadian mereka, secara sosial juga itu sudah kita lihat ya berbeda gitu kan. Jadi saya tidak terlalu memaksakan dia harus mengikuti 100% gitu kan. Sudah sekali, 2 kali, 3 kali, 3 kali lah. 3 kali itu sudah saya anggap dia itu sudah yang ini barangkali yang terendah dalam grid nilai kita. Nah, kalau yang mengikuti terus, ada juga yang terus on sesuai dengan yang kita buka Zoom-nya. Begitu barangkali Pak Rohmat dengan Ibu yang bertanya, mohon maaf, mudah-mudahan tidak puas ya. Ini sebagai bahan diskusi kita ke depan barangkali ya. Sementara itu Pak Rohmat. Ya, terima kasih Bu Eda atas paparannya. Terkait dengan mengontrol pembentukan karakternya bagaimana, Bu? Ini ada pertanyaan dari Bu Devi, bagaimana alternatifnya dalam mengontrol pembentukan karakter, utamanya tentang akhlak atau sikap spiritual? Mangga Bu, barangkali bisa langsung ditanggapi. Ya. Bentar. Untuk mengontrol karakter dia ya, anak-anak itu masih pertama dia merespon ya, dia merespon chat kita atau dia mengikuti pembelajaran. Kalau kita tergantung kita melakukan apa gitu. Kalau kita pada saat pembelajaran secara formal daring, mereka itu hadir di pembelajaran, kemudian dia juga aktif gitu kan ya. Kemudian minimalnya dia itu hadir saja diri itu sudah kelihatan ya. Kemudian mereka mengerjakan tugas. Nah, kemudian selain itu, selain di luar pembelajaran, bahkan mereka ada yang bertanya. Bahkan mereka kalau yang masih kalau anak yang aktif itu bertanya gitu kan, tuh ya. Jadi bisa melalui kehadiran, kemudian dia keaktifan di kelas, mengerjakan tugas gitu kan, kelas daring maksudnya. Nah, adapun di luar daring dia juga merespon chat-chat kita gitu kan. Bahkan tadi juga saya dapat sebelum ini banyak yang ngechat gitu kan, yang ngechat ya apa kabar, gimana, gini nih, dia yang ngechat duluan gitu kan. Saya senang kok siswa yang ngechat duluan gitu. Kadang dia bertanya di luar jam KBM, karena memang kalau KBM itu kan tidak KBM dari itu kan terbatas waktunya ya, sehingga mereka ngechat di luar. Nah, ini indikasi bahwa anak itu karakternya itu bagus gitu ya. Karena indikasi dari karakter itu kan adanya olah pikir, olah hati, olahraga. Mungkin kalau olahraga kita nggak olahraga, kemudian olah rasa dan olah karsa. Nah, olah pikir di sini kaitannya mencakup tentang kecerdasan, kreatif, inovasi, kemudian rasa ingin tahu, kemudian berpikir, terbuka, terus anak produktif, kemudian berorientasi iptek, dan dia reflektif gitu. Artinya dia melaksanakan apa yang hasil dari tersebut. Contoh saya misalnya pembelajaran tentang Al-Quran gitu kan, atau misalnya tentang sholat dan sebagainya, sehingga itu mereka aplikasikan. Selain dia memahami gitu kan, berpikir, dia juga untuk terakhirnya adalah reflektif. Kemudian dari karakter itu sendiri dibentuknya melalui olah hati, ya, yaitu yang mencakup beriman, jujur, gitu kan, kemudian empati, gitu kan, kemudian pantang menyerah, terus berani mengambil resiko itu dan sebagainya, itu kaitannya dengan olah hati. Nah, sedangkan olahraga ini tidak mesti kita itu berolahraga secara praktis gitu, secara praktek, tapi kita kebersihan, kemudian sehat. Nah, kita
kita juga menyapa anak-anak, bagaimana anak-anak sudah mandi belum, gitu kan? Itu kan bentuk karakter olahraga gitu. Bagaimana anak, gimana waktunya sholat dan sebagainya itu. Jadi yang kita sapa itu, yang kita komunikasikan itu memang kaitannya dengan karakter. Sehingga mereka itu selalu ingat Allah, selalu ingat tugas dia, selalu ingat pada orang tua dan kepada guru, dan selalu ingat kepada tugas-tugas yang lainnya. Nah, dalam olahraga itu mereka itu disiplin. Nah, dia ikut pembelajaran itu artinya sudah menunjukkan disiplinnya. Kemudian dia itu tangguh. Kita juga selalu sebelum pembelajaran itu dia itu kita sisihkan tentang protokol kesehatan. Nah, anak tetap pakai 3M ya, gitu kan? 3M, mencuci tangan dengan air mengalir, kemudian memakai masker, dan kita untuk membatasi atau social distancing tersebut. Kemudian olah rasa kita sendiri kan ada interaktif itu ya, ada interaktif. Mereka bagaimana kalau ada yang menyampaikan langsung, kita bisa melihat menilai langsung bagaimana anak yang bahasanya baik atau bahasanya sopan ataupun yang santun ataupun yang tidak. Kalau melalui chat kita ingin mengetahui untuk mengontrol olah rasa atau olah karsa dia, bagaimana dia cara menjawab chat kita. Misalnya kita assalamualaikum, apa kabar anak-anak? Ada anak-anak yang jawabnya waalaikumsalam, baik bun. Nah, ini gitu. Bahkan mereka balik bertanya gimana kabar bunda, gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian ada juga anak yang hanya menjawab baik bun, begitu ya. Ada yang seperti itu. Jadi memang tergantung. Kita bisa melihat karakter-karakter anak itu di situ. Kemudian ada rasa peduli, bagaimana ke temennya, bagaimana. Gitu kan. Kemudian kerjasamanya juga itu dalam olah rasa. Ini barangkali Ibu Devi, barangkali Pak Rahmat gitu kan, itu cara-cara untuk mengatasi atau untuk mengontrol karakter anak pada saat PJJ, dan kita juga menyapa tetap di chat-chat kita, kalaupun tidak kita langsung, kita bagaimana kabar orang tua, bagaimana nih pembelajaran hari ini apa saja. Nah itu sebetulnya untuk mengontrol karakter siswa itu barangkali. Ya, menarik sekali Bu Eda pemaparannya ya. Ini waktu Vicon kita berkisar 3 menit lagi. Oh, 3 menit lagi? Oh, ya Allah. Apakah mau dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya atau kita tutup saja sampai di sini? Ya. Bagaimana? Oke ya, kita tutup saja ya. Pertanyaannya nanti bisa di chat secara pribadi. Iya. Oke, boleh. Kehadiran atas partisipasi dan kehadirannya Bapak Ibu semua. Ini sebenarnya materi yang sangat menarik, dan Bu Eda piawai memaparkannya meskipun tanpa bantuan slide atau PPT ya. Iya. Mohon maaf. Terima kasih banyak Bu Eda atas pemaparan yang tadi. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua instruktur yang hadir di kesempatan Vicon pada hari ini, dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua peserta yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan Bu Devi, terima kasih luar biasa Bu Devi memanage pertemuan kita pada hari ini. Dari saya sebagai moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kekurangan. Saya cukupkan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan ke Bu Devi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh pemaparan yang luar biasa ya, kerjasama yang luar biasa antara Pak Nur Rahmat dan Ibu Eda selaku moderator dan presenter. Teknik luar biasa ya Bu Eda untuk bimbingan dalam pembelajaran dengan menggunakan direct experience ya, luar biasa, sangat menginspirasi. Oke, karena di sini waktunya juga sudah mulai hampir habis ya. Terima kasih untuk seluruh
peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri Vkon di sesi 2 kali ini. Dan juga terima kasih kepada Ibu Edah dan juga Pak Nur Rahmat yang sudah bertugas dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, wabarakatuh. terima kasih Neng Depi. Ya Ibu. Belum isi presensi. Ini Bu Belum sudah isi ada presensi. di Oh ya, chatnya. ya. Makasih. Udah. Nanti Udah, kapan-kapan udah. saya bisa Udah, langsung udah. bertanya ya Bu. Boleh. Boleh ya, Boleh, langsung boleh, di chat boleh, pribadi ya. Oke ya, kita Boleh, tutup boleh. saja chatnya ya. Neng, dikirim ya itunya ke chat itu ya? Ya Bu. Sampai Ya. jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat tadi